Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat Allah kita dapat melaksanakan acara seminar proposal penelitian ini dengan sehat walafiat. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Dimas Ardi Sebastian selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rura selaku dosen mata kuliah seminar proposal penelitian. Selanjutnya pada acara hari ini akan ada dua pemateri yang hadir. Yang pertama yaitu Dava Alif Al-Farisi dan pemateri kedua yaitu Gufron Anantawafi. Acara ini juga dihadiri oleh Ihsan Maulidan sebagai peserta. Selanjutnya, acara ini akan dimulai dengan presentasi materi pertama, dilanjut dengan presentasi kedua, lalu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baiklah, langsung kita mulai saja acara pada siang hari ini. Kepada pembicara pertama, silahkan memulai presentasinya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Dava Alif Al-Farisi. Baiklah, tanpa mempanjang lebar, saya akan langsung ke presentasi saya. Yang akan saya presentasikan berjudul Dampak Buruk Idol Korea di Keseharian Generasi Milenial di Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke pendahuluan atau latar belakang yang pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, idol atau idola orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujaan seperti halnya idol Korea atau idola Korea. Zaman sekarang identik dengan artis-artis Korea yang biasanya girl group Korea ataupun boy group Korea, yang cowok ataupun yang cewek ya. Dan tidak lepas sampai di dunia permusikan saja, ini pun bisa sampai ke artis-artis pemeran film atau tokoh-tokoh terkenal. Tapi biasanya anak-anak zaman sekarang lebih berpaku kepada boy atau girl group. Oke, baiklah. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke perumusan masalah. Ya, perumusan masalah dari penelitian ini adalah satu, bagaimana dampak buruk idol Korea di keseharian generasi milenial di Indonesia. Dan kedua, dampak fatal apa saja yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat di sini seperti di lingkungan sehari-hari, lingkungan rumah ataupun di sekolah. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak buruk idol Korea di keseharian generasi milenial Indonesia. Terlebih lagi, dampak yang sangat fatal dirasakan di kalangan masyarakat dan di kalangan saat bermain media sosial. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Secara teoritis, kita akan dapat mengetahui seberapa besar dampak yang didapat dari generasi milenial terhadap K-pop tersebut. Secara praktis adalah penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang dampak buruk idol Korea di keseharian generasi milenial di Indonesia. Oke, baiklah. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian yang dalam bentuk kuantitatif, kuesioner yang akan saya langsung berikan kepada fans K-pop yang ada atau fans-fansnya ya. Baiklah, sumber data. Nah, datanya sendiri saya peneliti langsung menanyakan kepada fans K-pop dengan cara memberi kuesioner yang mana nantinya data yang peneliti terima adalah data primer. Lanjut ke slide selanjutnya. Sistematika penyajiannya adalah bab seperti biasa. Bab 1 pendahuluan yang dimana dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang permasalahan ruang lingkup penulisan, tujuan, manfaat, penulisan dan metode penelitian yang digunakan dan sistematika penelitian. Bab kedua adalah kerangka teori, yang mana dalam bab ini akan ada deskripsi sistematis tentang penelitian, menjelaskan analisis yang digunakan, juga berisi teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan deskripsi perihal penelitian yang dilakukan. Bab ketiga adalah analisis dan pembahasan. Bab ini membahas proses dan hasil penelitian, berisi pula mengenai analisis yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang diteliti, dan juga membahas tentang penelitian yang relevan dengan proses penulisan, narasumber, metode, pengumpulan data, metode analisa, hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian. Bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan,
dan juga terdapat saran dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diperoleh. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Dafal Al-Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dava atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi kedua kepada Gufron. Silahkan memulai presentasi. Baik, baca pertama dan juga moderator. Perkenalkan, nama saya Gufron Anantawafi, mahasiswa Bahasa Korea Universitas Nasional angkatan 2018. Sebenarnya proposal yang akan saya bahas kali ini berjudul Studi Deskriptif Komparatif antara Warganet Indonesia dan Korea Selatan dalam perbandingan budaya motivasi penggunaan media sosial. Kita langsung saja ke slide pertama. Di sini ada pokok pembahasan yang akan disajikan berupa latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan sistematika penyajian. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang, kenapa peneliti meneliti ini tidak jauh dari budaya ya, karena kedua negara memiliki perbedaan, sudah pasti memiliki perbedaan budaya, maka dari itu peneliti memilih penelitian deskriptif komparatif berupa perbandingan. Kemudian juga fokus pembahasan penelitian kali ini adalah ingin mencari tahu perbandingan antara netizen atau warga internet di Indonesia dalam motivasi dan sikap terhadap penggunaan media sosial berdasarkan latar belakang dari masing-masing budaya warga internet tersebut. Kemudian masalah penelitiannya di sini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama, adakah perbedaan sikap antara warganet di Indonesia dalam perilaku sosial? Maksud dari perilaku sosial adalah ketika mereka menggunakan internet dan ketika mereka sebagai manusia langsung, apakah ada perbedaan dari segi sikap dan kebiasaan terhadap sosialnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan motivasi belajar antara warganet dalam menggunakan sosial media? Yang ketiga, siapa saja mayoritas orang-orang yang menggunakan sosial media? Kemudian, media sosial apa sajakah yang paling banyak digunakan untuk berkomunikasi atau sambil chatting-chatting dan lain-lainnya? Yang kelima, apakah latar belakang budaya mempengaruhi netizen dalam penggunaan bersosial media? Nah, tujuannya dari penelitian ini adalah untuk yang pertama mengidentifikasi perbedaan sikap dalam perilaku sosial antar warga. Yang kedua, untuk mengetahui lebih dalam perbedaan motivasi belajar dalam menggunakan sosial media antar warganet. Yang ketiga, mendeskripsikan siapa sajakah mayoritas orang-orang yang menggunakan media sosial untuk belajar. Yang keempat, untuk mengetahui media sosial yang paling banyak digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Yang kelima, menganalisis apakah latar belakang budaya mempengaruhi sikap orang-orang dalam bersosial media. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, karena ini adalah metode perbandingan. Jadi peneliti memilih untuk menggunakan komparatif. Nah, sumber data yang akan peneliti ambil itu berupa data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah berupa komentar di media sosial, Instagram dan YouTube, kemudian beberapa website di internet. Selain daripada itu, peneliti juga melakukan pengumpulan informasi dari jurnal-jurnal ilmiah untuk memperkuat teori-teori yang akan dibahas. Kemudian sistematika penyajiannya akan disajikan untuk pembaca berupa gambar, berupa teori, komentar, dan berupa hasil dari wawancara beberapa warga netizen. Ya, sekian sebenarnya proposal dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Gufron atas presentasinya. Baik, karena kedua pembicara sudah mempresentasikan materinya, kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang sekiranya memiliki pertanyaan, silahkan langsung memberikan pertanyaannya kepada pemateri. Yang pertama untuk ditanyakan terhadap pemateri pertama terlebih dahulu. Kepada para peserta. Ya, baik. Perkenalkan, saya Ihsan Maulidan sebagai peserta di acara kali ini. Saya mempunyai pertanyaan untuk materi pertama, yaitu Dava Alif Alfarisi. Pertanyaan berikut adalah, subjek yang Anda teliti itu siapa ya? Terima kasih. Oke, bismillah. Oke, baiklah, Saudara Iksan. Terima kasih atas pertanyaannya. Subjek dari penelitian saya rata-rata adalah mahasiswa universitas, dan mungkin saya akan mencari ke anak-anak SMA. Cuman dalam tanda kutip, saya akan lebih mengutamakan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Dava atas jawabannya. Bagaimana peserta, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Sangat jelas jawabannya. Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk pemateri kedua. Silahkan peserta jika ada pertanyaan. Ya, dari saya juga perkenalkan kepada pemateri kedua, saya Ihsan Maulidan mempunyai pertanyaan untuk Anda, yaitu media apa yang Anda gunakan untuk mencari sumber data tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ihsan Maulidan. Seperti yang tadi saya bahas, sumber data yang akan saya ambil itu berupa data sekunder melalui akun media sosial berupa Instagram, YouTube, Facebook, dan media internet lainnya. Dan beberapa orang yang akan saya menjadikan narasumber adalah anak-anak atau orang-orang berusia 15 sampai mungkin bisa 30 tahun, untuk mencari perbedaan sikap dan bagaimana mereka menggunakan media sosial. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Ananta atas jawabannya. Dan karena kedua pertanyaan telah dijawab, berakhir juga acara seminar proposal penelitian kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Dimas Ardi Sebastian selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.